Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini, yang selalu berusaha menghibur, ya walaupun tak menghibur sama sekali. Di video kali ini, Mamang akan merangkum film yang berjudul The Karate Kids. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2010. Oke, tanpa banyak cincong di awal, jadi kita langsung aja ke ceritanya. Maka dari itu, alangkah baiknya kita pasang headset dulu, ditemani segelas kopi. Jangan lupa serta udutnya dan cekidot. Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada seorang anak laki-laki yang bernama Dre. Kita panggil aja si Ujang. Ujang sendiri hanya tinggal bersama emaknya saja, karena babehnya sudah meninggal. Yang mana mereka sedang mengemas barang-barang bersiap untuk pindah ke Cina, karena pekerjaan baru emaknya. And don't forget to use the bathroom. Okay. Oh, come on, Dre. We can't miss this game. Dengan perasaan sedih, si Ujang pun terpaksa harus ikut emaknya ke Cina. Ketika dalam pesawat, si emak terlihat serius belajar bahasa Cina. Tapi berbeda dengan si Ujang, yang nampaknya terlihat ogah belajar bahasa Cina. Karena ia beranggapan bahwa Cina adalah tempat yang sangat kumuh karena semua bangunannya terlihat kuno. This guy is released for... What's your name? Singkat cerita, mereka pun sampai di bandara Cina. Lalu seseorang menjemput mereka dan mengantar mereka sampai ke tempat tujuannya. Look at that, Dre. Beverly Hills. I got a good feeling. Dan tak butuh waktu lama, Ujang pun langsung mendapatkan kawan baru di sana, sekaligus tetangga barunya yang bernama Harry. Nah, si Ujang ini ternyata merupakan anak yang bandel, yang selalu mengriuhkan emaknya. Contohnya saja, si Ujang tak pernah mau menggantungkan jaketnya sendiri, dan seenaknya meletakkan jaketnya di mana saja. Hal itu membuat si emak kehel dan murang-maring kepadanya. Dre, pick up your jacket. Airplane. It's jet lag. Kemudian di tempat tersebut ternyata air panas untuk mandi tidak berfungsi. Lalu si emak pun menyuruh Ujang untuk menemui tukang reparasi, yaitu Mr. Han. Kita panggil aja si Mamang. Namun saat Ujang ingin meminta tolong kepadanya, si Mamang gak ngeliek sama sekali. Karena ia sedang menikmati makan siangnya dan tidak ingin diganggu. Namun tetap saja, makan siangnya keganggu oleh kemunculan seekor lalat di sekitarnya. Seketika ia pun ingin menangkap lalat tersebut pakai sumpit, sambil menunjukkan atraksinya. Lalu si Ujang pun berniat untuk balik ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, si Ujang berhenti di taman bermain. Karena si Ujang melihat seorang gadis cantik yang sedang duduk sambil memainkan biolanya. Gadis tersebut bernama Mei. Kita panggil aja si Nyai. Dan secara kebetulan Harry juga ada di taman bermain tersebut. Dan ia mengajak si Ujang untuk bermain basket dengannya. Tentu saja hal itu dimanfaatkan si Ujang untuk mencari perhatian si Nyai. Setelah itu si Ujang pun berkenalan dengan si Nyai. Dan yang membuat Ujang lebih senang lagi, ternyata si Nyai ini mengerti bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba saja seorang anak laki-laki datang menghampiri mereka berdua. Anak laki-laki tersebut bernama Cheng. Kita panggil aja si Kasep. Dan rupanya si Kasep ini murang-mareng karena melihat si Nyai berduaan sama laki-laki lain. Dan tentu saja perkelahian di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Meski si Nyai telah melarangnya, namun terdidenge. Are you okay? Keesokan harinya, si Ujang memulai hari pertama di sekolah barunya. Dan si emak pun bergegas menyuruh Ujang untuk bersiap-siap berangkat. Sedangkan Ujang sendiri sedang sibuk memakai peralatan make up emaknya guna menutupi luka lembab yang diakibatkan perkelahiannya kemarin. Sesampainya di sekolah, si Ujang dan si emak pun langsung bertemu sama bu kepala sekolah. Dan terlihat di situ juga ada si Kasep bersama gengnya. Namun sebelum dipersilahkan masuk, Bu Kepala Sekolah mengatakan kepada mereka
bahwa murid dilarang menggunakan topi di sekolahnya. I should have read up. Dan alangkah terkejutnya si emak ketika melihat luka si Ujang. Namun si Ujang meyakinkan si emak bahwa dirinya hanya terjatuh saja. I know, Mom. That's why I don't tell you stuff. Saat di kantin, si Ujang bertemu dengan si Nyai. Lalu si Nyai pun membantu si Ujang mengambil makanan, karena si Ujang tidak bisa mengambil makanan dengan sumpit. Dan di sini si Nyai juga mengatakan minta maafnya kepada si Ujang atas perlakuannya si Kasep kemarin. Dan ternyata si Nyai ini disukai oleh si Kasep, karena kedua orang tua mereka bersahabat dekat. Our parents are very close. You're funny. But my mom says... Sore harinya si Mamang datang ke tempatnya si Ujang untuk memperbaiki saluran air panas mereka yang rusak. Dan di situ lagi-lagi si Ima dibuat kehel oleh si Ujang, karena kebiasaannya si Ujang yang seenaknya meletakkan jaketnya di mana saja. For the 100th time. 1 second, Mom. No! Melihat si Emak murang-maring terus, akhirnya si Ujang pun menggantungkan jaketnya. Dan hal itu pun dilihat oleh si Mamang. Keesokan harinya si Ujang pun kembali ke sekolah. Dan nampaknya si Ujang selalu menghindar ketika melihat si Kasep dan gengnya, karena ia takut akan dibully lagi. Namun ketika ia keluar dari persembunyiannya, si Ujang malah bertemu dengan si Kasep dan gengnya. Tentu saja hal itu membuatnya harus dibully lagi oleh mereka. Di situ si Kasep mengatakan bahwa si Ujang harus menjauhi si Nyai karena ia adalah incarannya. Singkat cerita, saat si Ujang berjalan-jalan sama si emak, ia melihat tempat berlatih bela diri. Dan tentunya ia sangat tertarik untuk ikut berlatih di tempat tersebut, guna bisa melawan si Kasep dan gengnya. Namun harapannya berubah menjadi drop dan tidak bersemangat lagi setelah ia melihat si Kasep dan gengnya berlatih di sana juga. Come on, let's go. Joy, what happened? Ketika ingin pulang, si Ujang pun murang-mareng kepada si emaknya sambil menangis. Ia pun berkata bahwa dirinya tidak bahagia tinggal di Cina dan meminta pulang ke Amerika. Si emak pun menjawab jika dirinya sekarang tidak punya apa-apa lagi di Amerika. Jadi mau tidak mau si Ujang harus mengerti keadaan maknya. Dan secara tak sengaja ternyata si Mamang mendengarkan kembali percakapan mereka berdua. Keesokan harinya saat si Ujang pulang sekolah, ia kembali menghindari si Kasep dan gengnya. Namun ketika bersembunyi, ia melihat air kotor di sebuah ember. Seketika ia pun berinisiatif untuk menyiramkan air kotor tersebut ke si Kasep dan gengnya. Yang akhirnya si Ujang pun berhasil ditangkap oleh si Kasep dan gengnya. Tentu saja mereka pun menyiksa si Ujang tanpa ampun. Tapi tiba-tiba saja si Mamang datang untuk menyelamatkan Ujang dan membabat mereka semua dengan keahlian bela dirinya. Setelah kejadian itu, si Mamang pun membawa si Ujang ke tempat tinggalnya untuk mengobati si Ujang. Di saat pengobatan, si Ujang pun tak menyangka bahwa si Mamang mempunyai bela diri. Maka dari itu Ujang pun meminta kepada si Mamang untuk mengajarinya bela diri. Pada awalnya si Mamang menolak hal itu karena ia berkata bahwa kungfu bukan untuk berkelahi, melainkan untuk sebuah perdamaian. Bad idea. I'll get my ass kicked. Setelahnya si Ujang pun pergi. Namun tiba-tiba saja si Mamang memanggil Ujang kembali. Dan ia mengajaknya untuk melihat tempat latihan si Kasep dan gengnya. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka pun masuk ke dalam ruang latihan bela diri. Dan ternyata si Mamang dibuat terkejut dengan cara latihan bela diri mereka menggunakan kekerasan. Dan di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang guru bela diri yang tengah melatih si Kasep dan gengnya. Guru tersebut bernama Mr. Lee. Kita panggil aja si Om. Setelah itu kemudian si Kasep mengatakan kepada si Om bahwa si Mamanglah yang sudah menghajar mereka. Lalu si Mamang pun berkata
bahwa dirinya datang ke sini berniat untuk berdamai. 你们4个打1个。 Mr. Hunt, does he want us to fight? Namun si Om menolak hal itu, dan ia mengajak mereka berdua untuk bertarung 1 lawan 1. 一定有一个要参加。 Dan tentu saja si Mamang menolak tawaran si Om, dan berkata bahwa si Ujanglah yang akan mengalahkan anak didiknya di kejuaraan kungfu yang sebentar lagi akan dimulai. 学生不要骚扰我的徒弟。 Si Om pun tertawa mendengar hal itu, dan terlihat menyepelekan perkataan si Mamang tersebut. Sementara itu Ujang yang tidak tahu apa-apa pun merasa terkejut, dan akhirnya si Mamang pun bersedia melatih si Ujang bela diri dengan kemampuannya demi memenangkan turnamen tersebut. Yes! See you later, Mom. Hey, the maintenance man. China, Mom. Dre, you know how I feel about you fighting. Hari pertama latihan pun dimulai, yang mana seperti biasa Ujang selalu seenaknya meletakkan jaketnya di mana saja. Lalu ia pun menunjukkan kemampuan yang ia miliki kepada si Mamang. Namun sayangnya si Mamang menghiraukannya dan tak terkesan sama sekali. Dan malah si Mamang menyuruh Ujang untuk mengambil jaketnya yang tergeletak di lantai dan menggantungkannya dengan benar. Lalu mengambilnya lagi dan memakainya lagi. Begitu terus sampai seharian penuh. 不知道这个了。 Setelah latihan selesai, Ujang pun pulang ke rumah. Dan untuk pertama kalinya, ia pun menggantungkan jaketnya dengan benar. Hal itu membuat si emak heran, sekaligus sumringah dengan perubahan anaknya. Esok harinya, latihan terus berjalan. Bahkan di saat hujan pun, si Ujang disuruh terus melakukan gerakan hal yang sama oleh si Mamang, yaitu menggantungkan dan memakai jaketnya, sampai berhari-hari. Hingga pada akhirnya si Ujang merasa kesal dan tidak ingin melanjutkan latihan tersebut dan memutuskan untuk pergi dari sana. Come here. Always concentrate. Left. Firm. Harder. Tapi ternyata semua yang dilakukan itu merupakan latihan awal dari kungfu yang belum ia ketahui. Setelah mengetahui itu, si Ujang pun kembali bersemangat untuk berlatih. Keesokan harinya si Mamang mengajak Ujang untuk menuju ke suatu tempat yang bernama Siroko. Tempat tersebut merupakan tempat berlatih orang-orang dengan cara menyatukan jiwanya bersama alam. Dan di sana si Ujang melihat seorang perempuan yang sedang bersama seekor ular kobra. Perempuan itu terlihat sedang mengikuti pergerakan ular kobra tersebut. Selanjutnya si Ujang pun dilatih keras oleh si Mamang di tempat tersebut. Oh, with my movement. Connect. Mr. Hunt, learn the Cobra thing. Cobra. Singkat cerita, saat di sekolah, si Ujang mengajak si Nyai untuk bolos latihan biolanya untuk bersenang-senang di mall. Namun tiba-tiba saja si Nyai mendapatkan telepon bahwa ternyata audisi biola yang dijadwalkan besok pun berubah menjadi hari ini dan akan dimulai dalam 20 menit lagi. Dan akhirnya si Nyai pun berhasil datang tepat waktu ke tempat audisinya. Sementara itu terlihat si Ujang lagi ngabret seedan-edannya, bertujuan agar bisa menyaksikan penampilan si Nyai di audisinya itu. Dan beruntung acaranya berjalan lancar dan si Nyai pun terlihat sumringah. Namun di samping itu ternyata babehnya si Nyai melarang si Ujang untuk berteman lagi bersama anaknya. Karena si babeh menganggapnya si Ujang ini malah membawa pengaruh buruk bagi anaknya. Fantastic. We can no That longer. was you played so. You are bad for my life. Selanjutnya si Ujang pun kembali menjalani aktivitasnya, yaitu berlatih dengan keras dan mencoba melupakan kesedihan terhadap si Nyai. Ya, walaupun saat di sekolah ketika ia bertemu dengannya dan berharap ada sepatah kata dari si Nyai. Namun ternyata harapan si Ujang sirna ketika si Nyai tak mengeluarkan sepatah kata pun dan pergi ngaleos begitu saja. Di situ si Ujang berpikiran, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Hingga pada akhirnya si Mamang membantu Ujang untuk menemui si Babeh dan si Nyai dengan sepucuk surat yang berbahasa Cina. Surat tersebut bertujuan untuk si Babeh, bahwa si Ujang meminta izin kepada si Babeh untuk menghadiri acara turnamen kungfu karena dirinya menjadi salah satu pesertanya yang akan bertarung. Dan satu lagi, izinkan Ujang bersahabat dengan si Nyai. Gak sekalian jadi pacar, Jang. 他承诺了明天去要看你的比，我家人从来不食言。古德拉克，
our family. 谢谢。 Rock and roll. Setelah mendapatkan kode dari si Babe, kini si Ujang menjalani latihannya dengan rasa sumringah. Hingga pada akhirnya acara turnamen tersebut pun dimulai. Di sana terdapat banyak murid dari sekolah kungfu lain termasuk si Kasep dan gengnya. Ujang yang baru pertama kali mengikuti turnamen pun merasa sedikit gugup. 谢谢主任。再出界就扣分了。You lose a point. Go. Namun pada akhirnya si Ujang berhasil mengalahkan lawan-lawannya berkat ilmu yang sudah ia pelajari dari si Mamang. Begitu juga si Kasep berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Hingga pada akhirnya si Ujang bisa menembus semifinal. Di babak semifinal, si Kasep berhasil mengalahkan lawannya dan ia pun berhak melaju ke babak final. Sementara si Ujang akan berhadapan dengan kawannya si Kasep yang ikut serta ketika membulinya di scene tadi. Saat pertandingan dimulai, kawan si Kasep ini melakukan tindakan keras terhadap si Ujang. Dan ternyata tindakannya ini atas perintah si Om yang menyuruhnya agar mencederai si Ujang, yang mana si Om bertujuan agar si Kasep menang mudah ketika di final nantinya. Hingga pada akhirnya kawan si Kasep didiskualifikasi atas tindakannya tersebut, dan si Ujang pun masuk ke babak final. Meski kaki kirinya terluka dan ia pun dibawa ke ruangan pengobatan. Nah, sebelum final dimulai, sang dokter mengatakan bahwa si Ujang tidak boleh melanjutkan pertandingan finalnya. Namun di sini si Ujang ingin tetap melanjutkan pertarungannya, yang akhirnya si Mamang pun melakukan pengobatan tradisionalnya. Saat si Kasep akan dinobatkan menjadi pemenangnya, tiba-tiba saja si Mamang muncul dan berkata kepada panitia jika si Ujang akan tetap melanjutkan pertandingan finalnya. Dan pertandingan final pun terjadi antara si Kasep melawan si Ujang. Di saat si Ujang berhasil menyamakan kedudukan, si Om yang merasa khawatir pun berkata kepada si Kasep agar ia mengincar kaki kirinya yang sedang cedera. Namun di sini si Ujang tidak pantang menyerah demi membanggakan si Babeh dan si Nyai, termasuk si Mamang dan emaknya. Ia pun mengeluarkan jurus gerakan wanita ular saat itu, hingga akhirnya si Ujang akhirnya menjadi juara di turnamen tersebut. Dan di sini si Kasep merasa sedih dan berbesar hati mengakui kekalahannya, sehingga ia pun meminta agar dirinya yang menyerahkan pialanya kepada si Ujang. Lalu kita diperlihatkan kepada si Om yang lagi merasa dirinya tak menyangka bahwa anak didiknya kalah dari anak didiknya si Mamang. Yang lebih nyucuknya lagi, semua anak didiknya pun memberi hormat kepada si Mamang dan ingin menjadi anak didiknya si Mamang. Nyucuk senyucuk-nyucuknya. Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada kata-kata Mamang Dudi yang kurang enak didengar. Kami dari kru Sakarepna mengucapkan terima kasih. Semoga terhibur dengan ngocoblakna Mamang Dudi. Dan pastinya jangan lupa like, share, komen, and subrek channel ini agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Mamang Dudi. Dan tentunya membuat Mamang Dudi lebih sumringah lagi dalam membuat video alur cerita film lainnya. Kami mohon pamit undur diri dan bye-bye.